sempat tenggelam dan jatuh bangkrut, penyanyi Pinkan Mambo kembali eksis dengan mencetak seabrek sensasi. Jika dulu Pinkan dikenal karena karyanya, kini viral lewat pernyataannya di sejumlah podcast yang menjelek-jelekan artis lain plus mengumbar aibnya sendiri. Apa saja bukti yang dimiliki Pinkan hingga berani menyebut Rizky Bilar pernah menjadi teman dekatnya? Siapa Pinkan hingga ia berani menyuruh Bilar menceraikan Lesti Kejora? Bagaimana reaksi Maya Estianty setelah dijelek-jelekan Pinkan yang notabene pernah ia angkat derajatnya dari penyanyi klub malam menjadi personel 200? Siapakah aktor berinisial G yang disebut Pinkan pernah menjalin skandal terlarang dengannya? Lalu apa kata pengamat industri hiburan tentang comebacknya Pinkan yang syarat sensasi dan juga kontroversi? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas kontroversi dan sisi lain dari Pinkan Mambo pasca comeback ke industri hiburan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Penyanyi Pinkan Mambo mendadak mencetak viral secara beruntun, bukan karena single terbarunya meledak atau main film layar lebar, tapi viral karena pernyataannya di sejumlah podcast yang menjelek-jelekan artis lain dan mengumbar aibnya sendiri. Yang teranyar, Pinkan seolah memberi sinyal bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora. Bahkan Pinkan terkesan menyebut Lesti tidak cantik hingga tidak sepadan dengan Bilar yang tinggi tampan. Dan yang membuat netizen semakin geram, Pinkan berani menyuruh Bilar agar menceraikan Lesti. Bilar dan Lesti yang tengah memperdalam ilmu agama sebagai persiapan umroh pertengahan Desember mendatang tentu saja enggan meladeni ocehan Pinkan. Lantas bagaimana dengan Daniel Edi ayah Bilar? Benarkah Daniel mengetahui hubungan putranya dengan penyanyi sensual itu? Bilar aku suruh cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Jadi menurut aku Lesti jangan bucin, nanti kayak gua 3 miliar hilang. Lesti mendingan ceraiin aja, nanti itu kalau kayak begitu tahun depan akan begitu lagi, tahun depan akan begitu lagi. Ya sorry ya Bilar temen gua, teman baik. Tapi Bilar kalau nggak suka sama Lesti, menurut gua sih itu cari yang cakepan dah gitu. Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Leslie kan banyak duitnya. Hati-hati sama duitnya gitu. Karena duit tuh nggak ada sayapnya. Jadi cewek jangan bucin, bukan cuma Bilar doang, cowok cakep di muka bumi. Ntar gue cariin Leslie yang baik, yang tulus menerima lu apa adanya. Gitu. Gue cuma bilang Bilar kalau nggak suka sama Leslie, bilanglah, jangan pura-pura suka. Karena gue lihat gue bisa lihat orang matanya nggak suka dia sama Leslie. Percuma itu nggak bisa diterusin Leslie, DM gue aja nggak dibalas sama Leslie. Udahlah, Bilar mah nggak suka sama lu lah, ya tahu gue deh, percaya gue deh gitu. Gue mah kasihan sama Leslie aja. Bilar teman baik gue, lah Bilar sama gue aja Bilar sama gue pasti nunduk sama gue. Dia bilang pernah dekat sama Bilar, benar dong? Semua banyak yang dekat. Ya? Apa mesti dekat-dekat mesti apa? Ya nggak mau tahu, itu kan kadang-kadang orang ada mau nanya kan pamor dia mau supaya apa, tapi nggak berhasil mungkin. Om nganggapnya itu pansos gak sih Om? Iya mau pansos semua itu memang, tapi nggak berhasil apa? Karena memang nggak ada itu. Nggak ada. Murni mencari sensasi aja. Cari sensasi, cari pamor supaya pansos. Itu aja. Bilar nggak ada mau buka suara terkait Pinkan Mambo. Nggak tahu lah kalau dia itu. Buat Kak Lesti Kejora yang saya bilang, bukan saya bilang jelek, enggak, saya bilang mungkin jelek di mata Bilar. Saya bilang kan mungkin, tapi kan saya nggak bilang jelek. Bagi ayah Bilar, Pinkan cuma pansos. Namun motif Pinkan banyak cabang demi cuan. Setidaknya kepada YouTuber yang mengundangnya tampil, Pinkan tidak menampik bahwa cuan dari honor bintang tamu podcast bakal disusul oleh gurihnya honor endorse berkat sensasi yang ditebarnya. Tak ayal, netizen terlebih fans berat Leslar
ramai-ramai membombardir beranda Instagram Pinkan dengan hujatan. Sederet ustadz yang menjadi guru spiritual Leslar pun seperti Ustadz Subhi Al-Bukhuri dan Habib Usman siap pasang badan membela Leslar. Karena takut dipolisikan, Pinkan sampai depresi dan jatuh sakit. Drama tangis penyesalan pun diumbar oleh biduan bernama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo ini untuk mendapatkan kata maaf dari sederet artis yang pernah disentilnya. Saya nggak bisa tidur, pingsan kemarin juga berapa kali. Fansnya Lesti yang ustadz itu berkumpul. Saya takut, saya nggak mau ada apa-apa sama saya cuma sumpah demi Allah, saya cuma mau cari uang aja buat menghidupi anak saya yang ada banyak, ada 5, tanpa suami saya kan lagi di PHK. Jadi saya nggak ada maksud untuk jelek-jelekan siapapun tuh, nggak ada yang jelek, saya yang jelek, nggak ada yang jelek, saya mohon maaf. Saya nggak mau ada apa-apa sama saya karena kasihan anak saya ada 5. Saya harus cari uang buat anak-anak saya, bukannya membahayakan diri aku. Adalah ibu yang sangat tidak bertanggung jawab sama anaknya dan mohon doanya buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya nggak bisa lewat media untuk mengklarifikasi kalau saya hanya mengada-ngada berita. Saya hanya pengen viral aja, mohon maaf. Selain Leslar, Barbie Kumalasari juga siap memberikan efek jera kepada Pinkan. Barbie yang juga berprofesi sebagai pengacara tidak masalah dengan julukan Ratu Halu Indonesia yang ditudingkan Pinkan kepada dirinya. Karena itu benar adanya. Namun cara Pinkan yang menyentil kehidupan pribadinya dianggap Barbie Kumala sebagai sesuatu yang norak bin kampungan. Sedih dan menyesali perbuatan aku yang halu, dan tapi aku terpaksa keluar, berani ketemu orang. Saya mau minta maaf sekali lagi. Ruben Onsu, Barbie Kumalasari selalu baik. Oke, kalau Pinkan Mambo bilang aku halu, memang saya ratu halu dan the one and only di Indonesia. Itu satu. Itu semua orang juga udah tahu. Tapi kembali lagi kalau ke konsep halu ya. Sekarang gini, sehalu-halunya Barbie itu tidak pernah yang namanya nyenggol orang. Karena basicnya aku pengacara dan aku bukan orang yang tidak pintar. Aku orang yang pintar. Jadi ketika aku bicara tuh sama orang harus hati-hati, karena di lingkungan aku tuh orang-orang pejabat tinggi semua. Jadi aku nggak biasa bicara asal bacot, asal jeplak, akhirnya terlihat kampungan, terlihat norak. Apalagi nyenggol-nyenggol orang yang bukan kapasitasnya gitu loh. Jadi yang aku harus ingatkan adalah di sini aku nggak masalah mau dia bilang aku halu kek, mau bilang whatever, tapi tolonglah jangan untuk nge-branding diri satu ngikutin konsep orang, karena halu itu cuman punya Barbie. Jadi kayak dia dulu ke Amerika jualan pisang goreng kayak ini itu tuh udah nggak nyambung dan nggak lucu juga dan nggak naik juga. Aku nggak suka lihat orang nggak attitude, nggak intelek, aku nggak suka itu karena terlihat dari jam terbang pendidikannya aja sih. Jadi kalau aku dihadapkan dengan orang-orang seperti itu pasti aku bawaannya aku lebih suka fight gitu, debat lah paling tidak gitu kan, biar nanti dia dapat pelajaran next time bicara lebih hati-hati lagi. Harapan Pinkan untuk mencetak viral dan mengais cuan mungkin sudah terpenuhi. Ia pun bisa menafkahi dan menyekolahkan 5 anaknya pasca suaminya di PHK. Tapi buntut dari viral sesaat dan rezeki dadakan itu tidak pernah terbayangkan seburuk ini oleh Pinkan. Tidurnya tidak pernah nyenyak sejak menggiring opini bahwa Maya Estianty menyingkirkannya dari duo ratu dengan cara-cara yang keji. Bayangkan, Pinkan seolah menuding Maya sebagai orang yang bertanggung jawab atas janin tak berdosa yang tak sempat menghirup udara dunia.
ini anak yang mana ya kayak gitu, jadi kayak kacau banget. Kamu sendiri juga bingung? Soalnya kan aku dalam keadaan depres, dalam keadaan aku sempet ya jadi kasih tadi anggaplah zaman dulu tuh kayak sama si mantan itu gitu, jadi kayak kesel, dalam keadaan kesel, terus aku harus pacarin aja 5 cowok gitu in the same time gitu. Tiba-tiba hamil. Jadi aku dalam nggak stabil karena aku orangnya kan mencintai banget terus digituin gitu. Jadi aku kayak nggak normal lah. Waktu kejadian kamu hamil itu masih di Ratu? Hamil itu masih di Ratu. Nah masih maka karena hamil itu, jadi Maya bilang antara kamu punya nikah aja, ya itu kalau nanti aku sebutin aku jelekin orang. Pokoknya antara kasih 3 pilihan yang menurut aku itu nggak baik gitu secara agama atau apa gitu. Tapi ya menurut Maya kan baik secara agamanya dia atau apa, nggak tahu lah, males lah ngomongnya. Pokoknya ya udah, intinya aku nggak bisa pilih. Pokoknya aku pilih yang halal aja menurut aku. Dan itu berarti kamu setelah yang ini bukan hamil yang kedua ya berarti ya, yang keluar dari Ratu ya? Iya, yang hamil pertamanya kamu gugurin? Yang hamil kedua yang hidup sekarang anaknya. Yang ada sekarang, dan itu yang waktu permasalahan sama Mas Dhani mungkin, kata orang. Oke. Dan waktu itu kamu break keluar dari Ratu? Ya dengan pilihannya yang Maya berikan ya aku harus keluar. Kita pengen Pingkan Mambo is back gitu kan, karena dia setelah berapa tahun vakum, ngurus 5 orang anak segala macam, jualan ini jualan itu sampai live sampai tengah malam segala macam. Gue bilang, Beb, lu udah punya nama, karir lu tuh bagus banget, siapa yang nggak kenal Pingkan Mambo, siapa yang nggak tahu lagu lu, gue bilang. Tadinya tuh target kita pengen bikin Pingkan kayak badan kayak dulu. Nah pengen gue genjot tuh dia tuh, pengen gue genjot dia segala macam cara biar makin slim, balik lagi ke dulu biar jadi diva lagi. Gue bilang, hayo Beb, gini. Akhirnya kita berjalan kerja apa segala macam, dan ada obrolan tuh di belakang panggung di mana segala macam, kok buka aibnya sendiri gitu di depan orang-orang. Sempet gue giniin, aduh itu kan aib lu nggak boleh ngomong ke orang-orang yang kayak gini, gue bilang gitu. Itu kan aib lu Beb gitu. Ya nggak apa-apa sih Beb, itu kan orang-orang semua pada nanya kenapa gue harus keluar dari Ratu, ya kayak gitu ceritanya, kata dia gitu. Oh begitu, tapi kan nggak harus lu omongin bla 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 bla. Lu bilangnya lu deket dengan 5 cowok dalam waktu yang bersamaan segala macam, itu kan lu nggak perlu buka aib kayak gitu. Sebagai manajemen ya, selama aku megang artis, aku nggak pernah ngebuka aib artis aku sendiri. Bahkan aku keep rapat-rapat. Nih kalau ini kok dia kayak bongkar sendiri apa segala macam. Bilang ya udah haknya dia ya, mungkin aku cuma bisa larang antar kayak profesional, Beb jangan kayak gitu. Setelah pernyataan negatifnya tentang Maya menghebohkan satu Indonesia, Pingkan takut didamprat Maya. Caption foto Maya yang berbunyi, sedang memantau, bikin kalut Pingkan. Sebelum dianggap sebagai mawar berbisa oleh Maya, Pingkan pun meminta maaf kepada istri konglomerat Irwan Musri itu. Dan mungkin saya takut ngelihat Instagramnya Maya bilang masih memantau, terus tanda-tanda seru, dan mohon doanya buat seluruh rakyat Indonesia. Mbak Maya nggak pernah suruh saya gugurin, dan Mbak Maya nggak pernah suruh saya macam-macam. Saya mohon maaf. Saya cuma ingin membesarkan anak-anak saya aja. Saya nggak mau ada apa-apa sama saya karena anak saya masih kecil. Saya harus cari uang buat mereka. Saya juga dulu tukang pisang goreng. Saya juga tukang cobek. Saya cuma ingin ikut-ikutan viral aja biar banyak kerjaannya. Saya ini orangnya selalu tidak punya siapa-siapa. Dan saya selalu sendiri dalam hidup saya. Saya selalu sendiri cari uang. Saya tidak pernah peduli dengan badan saya yang belum makan, badan saya yang tidak keurus. Saya tidak pernah peduli. Saya hanya peduli menjadi ibu yang berusaha, menjadi ibu yang tanggung jawab sama anak-anak saya, sekolahin mereka, kasih mereka sekolah yang benar. Itu aja.
mohon maaf. Buat saya ekspresinya dia memang benar-benar sedih kok. Cuman satu ekspresi sedih. Jadi tarikan samping kanan kiri alisnya, terus dari bibirnya itu memang benar-benar dia sedih beneran, sedih pure sadness, sedih real. Itu nggak ada ekspresi lain, nggak ada kemudian dia senyum sinis lah atau apa, nggak ada. Ya memang sedih, dan dia tanda petik cukup dia bilang tanda petik merendahkan dirinya dengan bilang bahwa saya kan jualan pisang goreng segala macam kayak gitu. Memang istilahnya berusaha menunjukkan bahwa saya nggak ada motif lain kecuali gue cari sensasi lah sebetulnya, cari duit. Dan buat saya itu hal yang cukup gentle ya diomongin, karena sementara artis-artis lain yang melakukan hal yang sama gitu ya, yang segera cari sensasi, cuman untuk ujung-ujungnya cuan sih sebetulnya gitu ya, nggak mau ngaku. Sementara ini orang mau ngaku. Buat saya ini beneran kok real. Buat saya yang membuat dia seperti itu jadi karena terpaksa, karena keadaan yang membuat orang akhirnya cari jalan pintas. Kenapa? Karena prestis ini di masa ketika prestasi kalah sama sensasi. Orang termasuk netizen sendiri semuanya lebih bisa menghargai orang dengan sensasi daripada orang yang membangun prestasi. Sebelumnya, Pinkan juga membuat pengakuan mengejutkan dengan mengaku pernah menjalin skandal terlarang dengan aktor berinisial G. Publik dan netizen pun auto kasakusuk. Siapa aktor G yang dimaksud Pinkan? Benarkah G adalah gladiator cinta yang tak lain adalah Vicky Prasetyo? Mungkinkah Pinkan menjalin hubungan teman tapi mesra saat Vicky masih terikat pernikahan dengan Angel Lelga? Saya kan nggak mau nyebut laki-laki itu siapa, jadi saya tuh simpan itu bukan saya simpanan, ini saya klarifikasi ya. Saya simpan itu adalah dia itu ada di barisan waiting list, di mana siap, udah langsung siap jalur highway, jalur tol cepat gitu. Dia udah siap tunggu. Ini kan saya lagi mau urus cerai ke Amerika, ke kelurahannya dan lain-lain, City Hall. Surat cerai jadi, saya tanda tangan sama suami, pernyataan cerai. Saya mau nyari di mana suami saya juga agak nggak susah sih, gampang. Nanti saya mau buat surat cerai, mudah-mudahan dia mau tanda tangan. Di Amerika juga aku baru mau apply surat cerainya, mudah-mudahan doakan lancar. Nah ini si Mr. G ini udah siap mbak gitu, udah siap dari kemarin. Memang dia transfer bener, nggak ada yang salah. Dia tanya kebutuhan hidup anak, bener adanya, dan dia transfer bener adanya. Jadi ini orang transfer ini bukan di dalam suatu hubungan yang saya bisa dipakai. Nah ini saya halu. Kalau saya bilang, oh saya mau dipakai sama Mr. G, nah itu halu bener. Saya cuma mengada-ngada. Pinkan itu orangnya baik. Jadi nggak mungkin kalau Pinkan belum cerai, Pinkan udah punya hubungan dengan orang, nggak sebodoh itu Pinkan. Jadi nggak mungkin Pinkan ada main di dalam pernikahan. Tapi G itu kelasnya bukan? Nah itu Pinkan takut jawabnya. Soalnya kan cowoknya itu kan belum tentu mau diekspos. Sukses mencetak viral beruntun, tapi Pinkan juga harus mendulang apes secara beruntun. Selain merasa dijauhi oleh sederet artis, banyak endorse yang mundur teratur lantaran tidak mau memakai penyanyi yang mentalnya labil hingga dicurigai sebagai orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Tapi benarkah saat depresi melanda, Pinkan sempat kepikiran untuk lari dari kenyataan dengan mengonsumsi barang haram? Saya tidak memakai narkoba, saya jauh dari kata narkoba. Karena kan saya kan pelayanan ya saya nggak bilang pelayanan itu hebat, enggak. Tapi saya jauh, saya itu ibu yang sangat emak-emak banget. Kalian kalau ketemu saya lagi nyapu, lagi ngasih makan anak. Jadi saya di kehidupan nyata, saya ini ibu-ibu yang kasihan sebenarnya. Apalagi di dalam alkohol, narkoba, ngerokok pun saya enggak mas. Tapi kalau saya hanya di publik itu hanya sebuah strategi marketing di mana saya ingin sama dengan preman. Saya ingin sama dengan pelacur.
Saya ingin sama derajatnya dengan orang-orang yang diceraikan. Saya ingin sama. Saya nggak mau sama dengan artis-artis yang namanya besar. Saya mau sama dengan orang-orang yang kekasih-kekasih yang tadi ada. Lalu benarkah anak-anak Pinkan yang sudah eksis di media sosial merasa malu dengan perbuatan ibundanya sendiri? Mengapa Pinkan menganggap hujatan netizen lebih menyakitkan daripada hidup sebagai orang miskin baru?